Veteran Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan identitas bela negara dan didirikan pada 21 Februari 1967. Awalnya merupakan universitas kedinasan, kemudian menjadi swasta, dan resmi menjadi PTN pada tahun 2014. Kampus ini memiliki 7 fakultas dengan 37 program studi yang mencakup berbagai bidang ilmu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UPN Veteran Jakarta adalah salah satu fakultas yang didirikan pada tahun 1993 dengan visi menghasilkan lulusan berdaya saing internasional yang memiliki identitas bela negara. FEB menawarkan beberapa program studi yaitu D3 Keuangan Perbankan dan Akuntansi, S1 Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi Pembangunan, dan Ekonomi Syariah, serta S2 Magister Manajemen. Fakultas ini menekankan pada kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama, serta membekali mahasiswa dengan keahlian soft skill dan kompetensi profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Pada yang terhormat, Ibu Bernardine Dwi MMCPM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Vidya Septiana Zahra dengan NIM 2510111024 dan rekan saya Grace Harlina Tiofania Sibuan dengan NIM 2510111013. Kami dari program studi S1 Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan implementasi 5M pada perusahaan sektor real yaitu PT Nestle dan sektor jasa yaitu Ruang Guru. PT Nestle Indonesia adalah anak perusahaan Nestle SA asal Swiss yang beroperasi di Indonesia sejak 1971. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk makanan dan minuman populer seperti Denko, Milo, Bear Brand, Cerelac, dan Nescafe. Nestle memiliki pabrik di Kejayan, Karawang, dan Cikupa dengan fokus pada kualitas, keamanan produk, dan keberlanjutan. Melalui program seperti Nescafe Plan dan Daily Development Program, Nestle juga memberdayakan petani dan peternak lokal serta berkomitmen pada praktik bisnis yang etis. Sebagai perusahaan multinasional di bidang makanan dan minuman, PT Nestle menerapkan manajemen sumber daya secara efisien, efektif, tepat waktu, tepat biaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Nestle memastikan setiap sumber daya, baik manusia, uang, mesin, material, maupun metode, dikelola dengan standar global untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan bisnis. Implementasi 5M pada perusahaan Nestle mencakup man, mesin, material, method, and money. Dalam implementasi man, Nestle melakukan yang pertama ada rekrutmen dan pelatihan. Nestle melakukan proses rekrutmen yang selektif untuk memastikan karyawan yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah diterima, karyawan mendapatkan berbagai pelatihan seperti keselamatan kerja, good manufacturing practice, dan pelatihan operasional mesin. Yang kedua, Nestle Continuous Excellence atau NCE. NCE adalah program internal Nestle untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan membangun budaya kerja yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Program ini mendorong karyawan untuk terus melakukan perbaikan, inovasi, dan menjaga kualitas proses kerja. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan. Nestle memberikan perhatian besar pada kesejahteraan karyawan melalui fasilitas kesehatan, program pengembangan karir, dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang keempat ada kepatuhan terhadap etika tenaga kerja. Dalam menjalankan operasionalnya, Nestle memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan etika dan regulasi tenaga kerjaan. Selanjutnya ada mesin. Yang pertama, mesin modern dan otomatisasi. Nestle menggunakan berbagai mesin canggih seperti mesin pengaduk atau mixing, pengemasan otomatis, dan sensor quality control. Teknologi ini memungkinkan proses produksi berjalan lebih cepat. Yang kedua, ada teknologi pengolahan berstandar internasional. Dalam memproduksi susu, kopi, air minum, dan makanan bayi, Nestle menerapkan teknologi yang mengikuti standar global. Hal ini memastikan setiap produk aman, higienis, serta memenuhi syarat gizi dan mutu yang telah ditetapkan secara internasional. Yang ketiga ada preventive maintenance. Nestle melakukan perawatan mesin secara terjadwal untuk mencegah kerusakan mendadak. Metode ini membantu mengurangi downtime produksi, memperpanjang umur mesin, dan memastikan proses berjalan stabil tanpa gangguan. Yang keempat ada kalibrasi rutin pada alat ukur. Setiap alat ukur seperti timbangan, sensor suhu, dan alat penguji kualitas makanan dikalibrasi secara berkala.
Selanjutnya ada money. Yang pertama, penganggaran biaya produksi. Nestle mengatur anggaran secara detail untuk setiap kebutuhan produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan pemeliharaan mesin. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Nestle melakukan investasi besar untuk mendukung pertumbuhan perusahaan seperti ekspansi pabrik di Karawang dan Kejayan, serta pembelian mesin-mesin modern. Yang ketiga ada pengendalian biaya operasional. Perusahaan menerapkan prinsip efisiensi biaya dalam setiap kegiatan operasional. Nestle berupaya minimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan setiap sumber daya digunakan secara optimal. Yang keempat, ada transparansi dan good corporate governance. Nestle menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui laporan keuangan yang transparan dan diaudit sesuai standar internasional. Yang selanjutnya ada material. Yang pertama, acquiring raw material atau pengadaan bahan baku. Nestle memperoleh bahan baku melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti peternak susu lokal, petani kopi dalam program Nescafe Plan, serta pemasok air, gula, gandum, kakao, dan kemasan. Yang kedua ada manufacturing raw material into product atau produksi setelah bahan baku diterima. Nestle mengolahnya menjadi berbagai produk seperti Denko, Milo, Bear Brand, Nescafe, Cerelac, dan Pure Life. Yang ketiga ada distributing product to customer atau distribusi produk yang sudah jadi. Produk yang sudah jadi didistribusikan melalui jaringan yang luas, mulai dari distributor resmi, modern market seperti Alfamart dan Indomaret, hingga e-commerce, toko kelontong, dan retail tradisional. Selanjutnya ada metode. Yang pertama ada Good Manufacturing Practice atau GMP. GMP adalah pedoman kerja yang memastikan proses produksi dilakukan secara higienis, aman, dan terstandar. Dengan GMP, Nestle menjamin bahwa setiap tahap produksi memenuhi syarat kebersihan dan keamanan pangan. Yang kedua ada Lean Manufacturing. Metode ini bertujuan mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang selanjutnya ada Nestle Quality Management System atau NQMS. NQMS adalah sistem mutu internal Nestle yang mengatur bagaimana perusahaan menjaga kualitas produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Sistem ini menjadi pedoman utama dalam menjaga konsistensi mutu global Nestle. Oke, di sini saya akan membahas ruang guru. Yang pertama ada definisi. Manajemen sumber daya merupakan aspek fundamental dari kinerja ruang guru sebagai organisasi bisnis. Maknanya, secara sederhana, ini mengacu pada penggunaan dan pengendalian yang efisien dan efektif atas semua sumber daya yang tersedia bagi ruang guru dalam mencapai tujuannya. Tujuan ruang guru harus mengelola sumber daya secara efektif dan efisien atau tepat waktu dan tepat biaya, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Inti dari pengelolaan 5M ketika kita berbicara tentang manajemen di ruang guru, kita sedang mengelola 5M, yaitu yang pertama ada manusia. Fungsinya mengelola sumber daya manusia atau SDM yang merupakan aspek fundamental dari kinerja ruang guru. Yang pertama ada perekrutan dan pelatihan guru. Merekrut, melatih, dan mengevaluasi tutor, guru live teaching, dan tim pembuat konten video. Kualitas SDM ini secara langsung memengaruhi kualitas jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada tim teknologi dan pengembangan. Pengelolaan developer, aplikasi, insinyur data, dan produk manager yang memastikan platform ruang guru berjalan stabil dan inovatif. Selanjutnya ada staf operasional, pengelolaan tim penjualan, pemasaran digital, dan layanan pelanggan, personalia atau SDM yang mendukung interaksi dengan pengguna. Lalu yang kedua ada mesin. Fungsi dari mesin mengelola aset fisik dan non-fisik berupa teknologi dan peralatan yang mendukung produksi konten dan distribusi layanan. Yang pertama ada platform aplikasi, pemeliharaan dan upgrade rutin terhadap aplikasi utama ruang guru, termasuk server dan database, agar mampu menampung jutaan pengguna. Selanjutnya ada peralatan produksi, pengelolaan studio rekaman, kamera, perangkat lunak, editing, dan jaringan internet berkecepatan tinggi yang diperlukan untuk memproduksi video pembelajaran berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya ada kecerdasan buatan atau AI, pengembangan dan pemeliharaan mesin algoritma atau mesin learning untuk fitur adaptif, rekomendasi belajar, dan chatbot edukasi. Selanjutnya ada uang atau money.
Fungsinya meliputi manajemen keuangan dan biaya untuk mencapai tujuan bisnis, terutama memperoleh keuntungan. Yang pertama ada alokasi modal, pengambilan keputusan investasi dalam teknologi baru dalam pengembangan konten atau material. Lalu, biaya operasional, pengembalian biaya gaji guru dan staf, biaya server, dan biaya pemasaran digital atau iklan. Selanjutnya, penerapan harga, strategi penentuan harga paket langganan agar kompetitif sekaligus menghasilkan profit yang optimal. Selanjutnya ada keuangan, memastikan semua pengeluaran dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada stakeholder dan pemilik. Selanjutnya kita akan membahas material. Fungsi dari material mengelola bahan baku non-finansial dan non-manusia yang merupakan aset utama jasa pendidikan. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum, pembuatan bank soal, materi pembelajaran, dan modul e-book yang relevan dengan kurikulum nasional. Selanjutnya ada konten digital, pengelolaan dan penyimpanan aset video, animasi, dan infografis yang diakses oleh siswa. Selanjutnya ada lisensi perangkat lunak, pengelolaan lisensi perangkat lunak yang digunakan oleh tim developer dan editor konten. Yang terakhir kita akan membahas tentang metode. Fungsi dari metode adalah mengelola prosedur, teknik, dan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas jasa. Yang pertama ada metode pembelajaran inovatif, penempatan blend, learning, gamification, atau metode adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa.